Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan kita, di mana pelajaran kita hari ini adalah pelajaran dasar bagian yang ketiga. Pelajaran dasar pertama yaitu Alkitab. Kita masuk kepada pelajaran yang ketiga tentang Alkitab, yaitu apa keuntungannya dalam kita pelajari Alkitab. Apa manfaatnya dalam kita belajar Alkitab. Itu penting buat kita supaya kita tidak sia-sia dalam setiap kita membaca firman Tuhan, itu tidak sia-sia. Dalam setiap kita merenungkan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Kita harus memahami apa manfaatnya atau apa faedahnya buat saya. Apa keuntungannya buat saya saya baca Alkitab. Saya udah baca dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Saya udah baca banyak. Tapi apa keuntungannya buat saya? Nah, itu hari ini kita belajar supaya kita mengerti tentang manfaat daripada atau keuntungan daripada kita belajar Alkitab. Ada 5 keuntungan yang kita peroleh ketika kita mempelajari tentang Alkitab. Ya, ada 5 keuntungan dalam kita mempelajari Alkitab. Yang pertama, dalam kita mempelajari Alkitab, iman yang membuat kita memiliki iman yang lebih besar. Ya, yang pertama, apa keuntungannya buat kita untuk kita belajar tentang Alkitab? Yang pertama adalah membuat iman kita akan lebih besar. Jadi iman kita itu ada iman yang besar, ada iman yang kecil, ada iman yang kurang. Jadi ada iman yang besar, ada iman yang kecil, ada iman yang kurang. Nah, ternyata iman itu bisa dipengaruhi oleh situasi, oleh kondisi Bapak Ibu, oleh semangat Bapak Ibu, oleh psikologis Bapak Ibu, oleh kondisi di lingkungan Bapak Ibu, itu bisa mempengaruhi kita iman itu bertumbuh atau tidak. Nah, dalam kita membaca Alkitab itu, ternyata Alkitab itu memberikan pertumbuhan kepada iman kita supaya iman kita itu tumbuh makin hari makin besar. Bukankah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Bahkan ketika ada orang yang datang kepada Yesus untuk minta supaya anaknya disembuhkan. Orang itu berkata, "Cukup engkau berkata sepatah kata saya, anak saya sembuh." Tuhan, besar sekali imanmu. Sekalipun itu di antara orang Israel saya tidak menjumpai. Berarti iman itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu dari mana? Waktu ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi ini, itu kecil kan? Sebesar biji. Bisa memindahkan gunung. Apalagi ini membuat iman yang besar. Gunung-gunung persoalan itu bisa diatasi. Gunung-gunung apalagi kesulitan-kesulitan bisa diatasi. Gunung-gunung depresi, stres bisa kita atasi. Lewat apa? Lewat belajar tentang Alkitab. Jadi iman kita itu tumbuh lewat kita belajar tentang Alkitab. Nah, kita belajar baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu boleh sabar dengan saya karena saya memang faktor umur, jadi kadang membaca juga sudah mulai. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7. 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-7 berkata demikian. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan melihat. Jadi Rasul Paulus memberikan kepada kita gambaran. Hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Benar, saudara. Kalau kita hanya hidup karena ingin supaya melihat, baru kita percaya, maka kita tidak mungkin selamanya akan percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak melihat Tuhan. Bukan hanya Tuhan, Yesus yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, yang dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Kalau kamu melihat Bapa, kalau kamu ingin melihat Bapa, kamu lihat saya, maka kamu akan melihat Bapa. Dengan kata lain, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Maka kan ada orang-orang Yahudi itu mau lemparin dia dengan batu, gara-gara dia menyamakan diri dia dengan Allah. Waktu Yesus berdialog dengan seorang perempuan di sumur itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan kan. Perempuan itu nggak tahu kenal siapa ini Yesus yang sedang berbicara kepada Yesus. Ingatkan, kalau kamu tahu siapa yang hendak berbicara kepada kamu,
Yang waktu itu kamu katakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham itu, yang memberikan sumur itu kepada Abraham, dan Allah yang kamu kenal itu sedang berbicara kepada kamu saat ini. Kalau kamu mengetahui itu, maka kamu akan tahu bahwa yang sedang meminta kamu untuk memberikan air, dan dia memberikan air kehidupan kepadamu, maka air yang diberikan oleh dia kepada kamu, kamu tidak akan haus lagi. Nah, hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Seperti Thomas, ada murid Tuhan Yesus sendiri yang berjalan dengan Yesus. Waktu Yesus panggil mereka, kurang lebih 3,5 tahun. Yesus berjalan dalam pelayanan bersama dengan mereka. Ya kan? Tapi ketika Yesus disalibkan, mereka tercerai-berai. Imannya goyah semua. Ya kan? Guru yang mereka puja, mereka ikuti, mereka sanjung-sanjungkan. Sekarang guru itu sudah mati. Nah, saudara. Thomas bilang begini, sebelum saya mencucukkan tangan saya kepada jarinya, saya belum percaya bahwa dia sudah bangkit. Mereka tidak percaya tentang kebangkitannya. Nah, iman kita itu harus letakkan dasar. Iman kita bertumbuh makin hari makin besar ketika kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita tentang hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya Yesus berikan suatu statement di dalam waktu dia berjumpa dengan Thomas. Dia berkata, berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Berbahagialah jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, di GBI WC Latumentan, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan saya hari ini. Yang berbahagia kita, sekalipun kita tidak melihat Yesus secara langsung, sekalipun kita tidak melihat keadaan Yesus pada waktu itu, namun kita percaya bahwa hal itu ada dan ada. Namun kita percaya kepada Yesus karena kita bukan melihat dia sebagai Tuhan, atau menyaksikan dia sendiri datang kepada kita berkata, hai anakku, Bapak Kem, aku Tuhan Allahmu. Enggak. Namun kita percaya bahwa dia ada. Sama ketika Bapak Ibu menonton saya hari ini, yang menyaksikan saya hari ini, yang mendengar hari ini, yang menyaksikan, percaya bahwa dia ada bersama kita, di samping kita. Itu ada. Bahkan Alkitab berkata di Ibrani pasal yang pasal yang ke-6 berkata, pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Barang siapa berpaling kepada Allah, harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, itu adalah tingkatannya. Ketika kita hari ini balikkan diri kita datang kepada Tuhan dan mempelajari tentang firman Tuhan, percaya bahwa Allah ada, maka Allah ada. Nah, dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Itu hal yang pertama, membuat iman kita makin hari makin tumbuh, karena hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau dipaksa-paksa melihat dulu baru percaya, apalagi Bapak Ibu mungkin dengar di luar sana, saya ingin membekali Bapak Ibu untuk mengerti tentang Alkitab kita. Landasan pertama adalah percaya dulu. Kalau tidak percaya kepada Yesus, Bapak Ibu mau cungkir balik, baca ini Alkitab, ini ayat kitab ngomong begini ya. Kok di Markus, di Matius, Lukas, mereka mempersoalkan. Ada banyak, Bapak Ibu mungkin dengar di YouTube, channel-channel YouTube sudah mulai membingungkan iman Bapak Ibu. Untuk itu saya hadirkan ini, tujuannya cuma satu. Kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9, kita bacakan satu ayat perbandingan lagi. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang di Efesus. Jemaat-jemaat yang di Efesus adalah jemaat-jemaat yang suam-suam kuku. Maka kan Yesus menulis ada pewahyuan kepada Rasul Yohanes, menulis kepada jemaat yang di Efesus. Di kitab Wahyu pasal yang kedua
kepada jemaat yang di Efesus diingatkan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu imanmu, aku tahu. Namun kalau engkau mau dingin-dingin, kau mau panas-panas, jangan engkau suam-suam kuku. Nah, hari ini saudara, iman kita dibuat untuk supaya apa? Suam-suam kuku. Hari Minggu kemarin saya sudah singgungkan. Kita sedang masuk dalam masa-masa di mana iman kita itu sedang diuji dengan luar biasa. Iman kita ini sedang dibuat seolah-olah hampir sudah imannya sudah tertidur. Ya kan? Bapak Ibu perhatikan 5 gadis dara yang bodoh dan 5 gadis dara yang bijak. Kita belajar dari kisah itu, kita udah menemukan bahwa akan datang masanya di mana kita itu dibuat tertidur. Semua yang bodoh tertidur, yang bijaksana juga tertidur. Tapi ketika akan datang masanya, bilang menyongsonglah bahwa mempelai itu datang. Ketika yang bodoh bangun, yang bijak juga bangun, mereka pergi menyongsong. Yang bodoh ini minyaknya habis, yang bijak ini minyaknya penuh. Yang bodoh ini kenapa minyaknya habis? Karena mereka saking enaknya tertidur dan pulas terus, tidak mempersiapkan diri lagi. Udah ibadah juga udah online. Ya kan, ibadah sudah online. Nggak perlu siap-siap. Kalau dulu kan onsite kan gampang kan, Bapak Ibu ya. Aduh, jam udah ini. Aduh, saya pakai bajunya seperti apa. Aduh, saya harus bangun jam berapa. Sekarang aduh, kalau gak ikut sempat di sini, saya nanti sempat di sini. Kan tinggal cari di gereja apa aja di YouTube sudah banyak. Gereja A, B, C. Ibadahnya saya tinggal ngikut. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, apakah itu membuat imanmu bertumbuh? Itu. Nah, kita berada dalam kondisi seperti itu. Dan Rasul Paulus ingatkan pada jemaat di Efesus, hidup kita ini karena apa? Sebab kasih karunia karena kamu diselamatkan oleh imanmu. Pentingnya iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman kita kepada Yesus itu bukan hasil usaha kita, tapi itu benar-benar Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dia relakan itu. Sekarang yang dibutuhkan oleh kita adalah iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Kita ini diciptakan dalam Kristus lewat iman kita. Manusia yang lama sudah selesai. Lewat baptisan kita sudah terima baptisan dan kita saat ini menjadi manusia yang baru diciptakan dalam Yesus. Nah, itulah sebabnya dengan kita belajar tentang Alkitab membuat iman kita ini makin hari makin tumbuh dan makin besar. Kita bandingkan lagi di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, sambil baca Bapak Ibu ya. Kolose pasal yang kedua. Ini masih berbicara tentang iman. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 7. Pasal yang kedua ayat 6. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ini yang diharapkan dari kita belajar tentang Alkitab adalah biarlah supaya kamu menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini kita belajar Alkitab supaya hidup kita itu tetap ada di dalam Tuhan. Suatu saat iman kita ini bisa goyah. Bahkan Yesus sudah ingatkan bahwa nanti satu kali kelak akan datang Tuhan datang kembali ke dalam dunia. Yang pertama Tuhan nanya, adakah iman di bumi ini? Tuhan gak nanya, lu udah menikah belum? Anak lu udah berapa? Anak lu sekolah sampai di mana? Anak lu kuliah nggak? Anak lu kerja apa? Lu punya mobil berapa? Kendaraan berapa? Lu punya istri berapa? Lu punya selingkuhan berapa? Lu punya simpanan apa? Lu punya deposito berapa? Tidak menanyakan itu. Catat itu, Bapak. Yang ditanyakan Tuhan itu apa? Imanmu. Nah, bagaimana supaya iman ini terpelihara dengan sempurna? Kita tahu supaya iman ini bisa tumbuh dengan baik, itu taunya dari mana? Dari Alkitab. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus. Lah, kalau tidak pernah mendengar firman Tuhan, bagaimana imannya bisa bertumbuh? Ya, kurang-kurang Bapak Ibu bisa mulai nangkap. Yang kedua,
Kenapa? Apa keuntungannya dalam kita belajar tentang firman Tuhan? Keuntungannya buat saya apa? Ya kan? Kita harus belajar tentang keuntungan itu. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan yang baru. Firman Tuhan itu selalu memberikan kepada kita pengetahuan yang baru. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa memahami dengan konsep kita yang lama. Tapi ada wahyu yang terus memberikan kepada kita untuk pewahyuan demi pewahyuan yang membuat kita akhirnya terbuka. Ya, akhirnya kita begitu terbuka pengetahuan kita, menciptakan suatu inovasi-inovasi yang baru. Menciptakan sebuah wawasan-wawasan yang baru. Ya, Bapak Ibu boleh baca di 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca di 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Ya, saya bacakan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesebaran Tuhan kita sebagai kesebaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu adalah hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-16, hal itu dibuatnya dalam semuanya suratnya. Apabila berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Ya. Ada hal-hal yang di dalam Alkitab itu kayaknya sukar buat kita pahami. Kalau kita belum ada dalam Tuhan. Kalau kita sudah ada dalam Tuhan, ya kita enak dipahaminya. Buat teman-teman yang lain yang mungkin hari ini menyaksikan saya yang belajar tahu tentang firman Tuhan ini, maka buat kita, ada orang yang mungkin pernah komen di komentar saya. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan begini. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kita salah berdoa. Lalu di komen di kolomnya, ya karena yang kamu minta itu harusnya minta kepada Allah, bukan kepada Allah yang mengutus orang itu. Jadi saya udah tahu konsepnya dia, pemahaman dia adalah Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah. Harusnya berdoanya itu langsung kepada Allah, jangan lewat Yesus. Tapi kekristenan kita itu tidak mengajarkan demikian. Kekristenan kita itu barang siapa mau sampai kepada Allah harus lewatnya Yesus. Sama seperti masalah sekarang adalah Tritunggal. Ini sekarang lagi heboh-hebohnya juga. Ada orang-orang yang mengajarkan konsep-konsep yang lain dari Tritunggal. Karena memang beranggapan bahwa Tritunggal itu tidak ada dalam tulisan di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin Allah menjadi anak, Allah menjadi Roh Kudus, Allah menjadi apa? Dan lain sebagainya. Tidak, membuat orang itu sesuatu yang itu kayaknya sulit buat mereka untuk pahaminya. Tapi buat kita yang ada dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita pengetahuan yang baru untuk memahaminya. Maka kan Rasul Paulus, ada hal yang sulit untuk orang lain itu mungkin diterima dan dicerna dengan baik. Sehingga ada orang yang coba berusaha untuk memutarbalikannya, sehingga membuat kita, iman kita mulai gugur di situ. Ada perdebatan-perdebatan yang sering saya perhatikan di channel YouTube. Saya berharap Bapak Ibu tidak terlalu banyak masuk ke area itu. Kenapa? Karena bisa Bapak Ibu juga imannya goyah. Karena memutarbalikan sedemikian rupa. Saya kemarin lagi dengar lagi. Ada orang yang, Nabi saya itu sudah dimuatkan di Alkitab. Tapi kenapa Alkitab kamu tidak mengakui Nabi saya? Ada hamba Tuhan dari Kupang, dia bilang begini. Kalau kalian, Alkitabnya kalian mengakui kebesaran Tuhannya saya, Yesusnya saya yang kamu anggap sebagai seorang nabi, yang membuat kalian bukan dia sebagai Tuhan.
Itu karena memang di Alkitab ini menuliskan itu tentang nabinya saya atau tentang Tuhannya saya. Tapi untuk saya mengakui nabi kamu tidak bisa karena Alkitab saya tidak tulis. Jadi mereka coba untuk membuat sebuah cocokologi. Jadi mereka berkata, Yesus berkata bilangnya, tidak lama lagi aku akan pergi kepada Bapa, dan apabila aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong lain kepadamu. Yang ditafsirkan seorang penolong yang lain yang Yesus utuskan itu adalah berbicara tentang nabinya mereka. Analoginya bagaimana itu Bapak? Buat dia itu kayaknya itu berbicara tentang nabinya dia. Tapi buat kita bukan. Tidak ada korelasinya, tidak ada sinkronisasinya, ciri-cirinya, karakternya nggak sama. Nah, buat kita yang belajar tentang Alkitab itu, Tuhan itu menyingkapkan sesuatu yang kayaknya buat mereka itu sulit. Buat kita itu sesuatu yang baru, yang biasa. Kita memudah pahaminya. Menambah pengetahuan yang baru. Jadi, dalam kita belajar Alkitab itu, Tuhan akan menyingkapkan pengetahuan-pengetahuan yang baru kepada kita. Sehingga kita itu tidak mengerti tentang ayat-ayat itu. Bapak Ibu kalau baca ayat, nih baca ya. Baca ayat itu, Bapak Ibu nggak ngerti, satu kali baca ayat itu ya, baca ayat itu Bapak Ibu tidak mengerti, baca satu perikop itu. Dari perikop satu pasal itu baca. Biasa kalau satu perikop dulu, Bapak Ibu baca dari satu perikop itu, baca sampai selesai, belum mengerti juga, baca satu pasal itu. Belum mengerti juga, baca satu Injil itu. Pasti ketemu jawaban terhadap apa yang Bapak Ibu gelisahkan. Simpel kan? Kita belajar Alkitab itu untuk memberikan kita wawasan-wawasan yang baru di dalam Tuhan. Bukan wawasan-wawasan yang lama. Wawasan-wawasan yang dimana orang-orang yang mereka perbincangkan Tuhan menjadi anak-anak, Tuhan menjadi siapa jadi bidannya kalau dia lahir dan lain sebagainya. Itu klasik. Itu abad ke 7 dan 8 itu udah perdebatan itu udah lakukan. Tapi gereja masih bisa lewatin itu. Dan sampai hari ini gereja tidak terpengaruh dan Alkitab tidak pengaruh oleh apapun. Kenapa? Karena dalam kita mempelajari Alkitab, dasar pertama kita harus pelajari Alkitab, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Letakkan itu dulu. Harus percaya dulu. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, lalu kita belajar Alkitab, maka membuat pikiran kita ini makin ruwet. Karena Alkitabnya nggak gampang. Seperti Alkitab lain gampang lu pelajari. Tapi Alkitab Kristen coba lu pelajari. muat dulu. Nah, tapi saya kasih kepada kita hal-hal yang sederhana saja. Seperti Rasul Paulus bilang. Bahwa kita ini memberikan pengetahuan yang baru. Kenapa memberikan pengetahuan yang baru? Roma 10 ayat 17. Yang tadi saya sudah singgungkan ini. Roma yang ke-10 ayat 17. Roma 10. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Kristus itu artinya firman yang diurapi. Waktu firman itu diurapi, dia akan memberikan kepada kita pengetahuan yang baru dalam kita mengenal siapa Tuhan kita. Itu hal yang kedua, keuntungan yang kedua dalam kita belajar tentang Alkitab. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah membuat iman kita bertumbuh. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang baru kepada kita. Hal-hal yang sulit Tuhan bisa singkapkan lewat kita baca Alkitab. Baca saja. Ya kan? Ada kalanya kayaknya mungkin kita ini menghadapi kehidupan ini udah rumit luar biasa. Baca Alkitab. Itu solusi. Di situ kau akan temukan ada cara Tuhan untuk membimbing kamu untuk mengerti, dan ayat itu akan berbicara kepada kamu untuk memberikan solusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena apa keuntungannya supaya kita belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu memurnikan kita. Firman Tuhan itu ternyata keuntungannya adalah dia bisa memurnikan kita dari segala kenajisan. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Ini yang diungkapkan oleh Yesus sendiri. Firman Tuhan itu ternyata bisa memurnikan kita. Yohanes 17 ayat 17.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu telah menguduskan kita. Firman itu memurnikan kita, menguduskan kita dari setiap kehidupan kita yang najis. Najis dalam apa? Najis dalam pikiran kita. Najis dalam apa? Najis dengan kata-kata kita. Najis dalam apa? Najis dengan hati kita yang penuh dengan dendam, penuh dengan tidak mengampuni, penuh dengan kebencian, penuh dengan tipu daya dan lain sebagainya. Tapi ketika kita belajar tentang firman Tuhan itu menguduskan hati kita, menguduskan perkataan kita, menguduskan pikiran kita, menguduskan mata kita, menguduskan kuping kita, menguduskan apalagi kaki dan tangan kita, sehingga semua yang kita lakukan itu dikuduskan, sehingga pikirannya benar-benar dimurnikan, hatinya dimurnikan, kata-katanya dimurnikan, ya, sehingga outputnya yang keluar itu adalah menyehatkan orang, menyembuhkan orang, memberikan semangat kepada orang, memberikan motivasi kepada orang, membangun orang. Itu kita bisa dapat lewat mana? Lewat kita membaca firman Tuhan. Bacalah Alkitab, saudaraku, karena Alkitab itu adalah kebenaran yang menguduskan hidup kita. Ya, ada darah Yesus yang menguduskan kita, ada firman Tuhan juga yang menguduskan kita. Nah, kebenaran firman Tuhan dan juga darahnya itu menjadi satu kesatuan yang menguduskan hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah membaca tentang firman Tuhan? Hari ini saya ingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada, Bapak Ibu yang menyaksikan dan mendengar saya hari ini, mari kita sama-sama untuk rajin-rajinlah kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memurnikan kita. Amin. Lalu kita bandingkan juga di 1 Yohanes pasal yang ke-6 ayat pasal yang ke-1 ayat yang 6. Ini yang berbicara adalah Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tadi firman-Mu itu adalah kebenaran dan kita tinggal di dalam kebenaran. Nah, lalu tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Firman itu telah menguduskan kita. Darah Yesus itu juga telah menyucikan kita dari segala dosa. Dua kekuatan ini yang harus ada. Sebelum kita menerima darah Yesus, kita tentu mendengar tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menamplak kita, firman Tuhan itu menegur kita, firman Tuhan itu membuat kita berbalik, lalu kita terima Yesus. Waktu kita terima Yesus, darahnya itu menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia tidak ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Jadi ini kalau baca ayat ini, Bapak Ibu bilang, waduh, kan kalau kita tidak berbuat dosa, berarti kita bohong. Jadi apakah saya kalau begitu saya berbuat dosa, berarti saya tidak berbohong? Tidak. Kita ini punya dosa yang benar-benar manusia ini berdosa. Ada dua dosa, dosa pribadi dan dosa keturunan. Nah, dosa pribadi dan keturunan itu diselesaikan lewat apa? Lewat baptisan. Bapak Ibu baca ayat itu banyak sekali. Nanti saya masuk ke pelajaran dasar selanjutnya tentang baptisan. Pentingnya kita harus dibaptis. Nanti Bapak Ibu yang mendengar, biar baptis ulang lagi. Kenapa kita perlu dibaptis? Pentingnya dibaptis karena kita menyelesaikan dua dosa. Dosa pribadi dan dosa keturunan. Dosa keturunan adalah dosa yang dimana kita mewariskan dari nenek moyang kita.
Itu nggak bisa diserta-mertakan hilang begitu saja. Tapi itu melekat terus dalam diri kita. Itu adalah dosa keturunan. Lalu dosa pribadi itu tiap-tiap orang punya dosa pribadi. Maki-maki orang, bohong-bohong orang, tampar-tampar orang, apalagi usir-usir orang, nyinyir-nyinyir orang. Itu dosa-dosa pribadi. Nah, dua dosa ini, dosa pribadi dan juga dosa keturunan bisa diselesaikan lewat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita dibaptis, itu diselesaikan. Pertanyaan kita sekarang adalah, Pak, kalau begitu setelah saya sudah terima Yesus, apakah saya masih bisa berbuat dosa? Masih. Maka kalau kita bilang, saya nggak berbuat dosa, ya kita membuat dia yang menjadikan kita itu, firman itu merasa berbohong. Karena firman, semua manusia telah berbuat dosa. Firmannya jadi bohong. Nah, waktu kita terima Yesus, ada dua dosa lagi. Yang harus Bapak Ibu, kita selesaikan dan bereskan. Dan ingat itu baik-baik. Dua dosa sudah selesai waktu kita sebelum terima Yesus. Dan kita terima Yesus, dosa itu diampuni dan disucikan. Dan kita terima Yesus. Setelah kita terima Yesus, maka dua dosa ini pun Bapak Ibu perhatikan. Dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Dosa yang diampuni seperti dosa pribadi, itu dosa yang diampuni. Dosa yang diampuni ini harus secara tidak langsung akan terus melekat kepada kita. Tapi tadi ayat, apabila kita datang kepada Dia dan mengaku dosa kita, firman-Nya dan darahnya menyucikan kita dan menguduskan kita dan memurnikan kita. Sehingga selesai. Dosa namanya pribadi itu masih bisa, tapi tidak mendatangkan maut. Lalu dosa mendatangkan maut seperti apa? Dosa mendatangkan maut kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu sekarang tadinya kita berdiri di panggung-panggung menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Kita menjadi putri Indonesia karena kita benar-benar begitu. Saya menjadi ini karena berkat pertolongan Tuhan Yesus. Sudah terima Yesus, sudah luar biasa dan hebat. Tiba-tiba kita ganti Yesusnya dengan tudung. Tiba-tiba kita ganti Yesusnya dengan konsep yang lain. Tiba-tiba kita ganti Yesusnya dengan paham yang lain. Tiba-tiba kita ganti Yesusnya dengan keyakinan yang lain. Kita menukarkan Yesus yang mahal itu yang tadi sudah berkorban buat kita, yang mati buat kita, dengan keyakinan yang lain, dengan agama yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Maka itu dosa yang tidak bisa diampuni. Untuk itu Tuhan bilang, ada dua dosa. Dosa pribadi mungkin masih kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi harusnya kalau kita melakukan dosa pribadi, kita datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Bedanya di situ. Dosa pribadi yang pertama sebelum kita mengenal Tuhan itu. Waktu belum kita mengenal Tuhan, kita datang pengampunan pun tidak ada pengampunan. Karena kita belum terima Yesus. Pengampunan itu terjadi waktu kita terima Yesus. Setelah kita terima Yesus, masih melakukan dosa pribadi. Ya, masih. Tapi kita diminta untuk tiap hari, tiap saat datang kepada Yesus, berdoa, mohon pengampunan. Tiap malam berdoa sebelum tidur, minta Tuhan, ampuni saya. Maka Tuhan Yesus ungkapkan itu di doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami pada yang jahat, tapi lepaskan kami daripada. Nah, itulah doa Bapa kami, Bapak Ibu boleh baca di Matius pasal yang ke-6. Nah, itulah saudara yang saya kasih, dimurnikan. Hidup kita dimurnikan sedemikian rupa. Lewat firman Tuhan dan juga lewat darah Yesus. Nah, untuk itulah saudaraku, belajar tentang Alkitab. Alkitab itu bisa memurnikan kita. Nanti ada ayat-ayat yang banyak yang nanti saya buka di pemahaman selanjutnya. Namun, saya akan fokus untuk selesaikan beberapa topik ini dulu. Nanti saya akan buka banyak ayat. Lalu Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 13. Ini juga banyak ini saudara. Namanya juga belajar tentang Alkitab, harus buka banyak ayat tentang Alkitab. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ke-13. Saya bacakan satu. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan
tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan atau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas, tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Yesus membandingkan tentang adat istiadat, tradisi, dan juga imannya kepada Tuhan. Nah, orang-orang Farisi ini protes kepada Tuhan karena murid-muridnya, orang-orang yang mengikut Tuhan ini, mereka melanggar adat istiadat orang Yahudi, yang dimana sudah turun-temurun kalau makan itu cuci tangan. Ya, ternyata itu udah cuci tangan ya. Kita kayaknya mungkin selama ini lupa cuci tangan, makanya dikasih corona supaya kita cuci tangan. Ya. Jadi mereka melupakan itu. Nah, Yesus memperingatkan kepada orang-orang yang Farisi ini dan orang-orang ahli Taurat itu. Mereka mempersoalkan itu kepada Yesus. Tapi Yesus memberikan jawaban yang tegas kepada mereka, bahwa apa yang kamu lakukan adalah perintah manusia. Kamu memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hati kamu sebenarnya tidak. Kami memuliakan aku dengan tradisi-tradisinya, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Itu yang penting dan utama. Dan firman itu memurnikan hati kita. Ketika kita belajar tentang firman Tuhan itu memuduskan hati kita. Sehingga hati kita dengan mulut kita selalu berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Itu bukan pura-pura. Yesus tidak mempersoalkan tradisi-tradisi yang mereka sudah lakukan. Itu hal yang baik. Tapi yang dipersoalkan Tuhan, beginilah firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, kalian memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya penuh ular beluduk. Saya bacakan ulang buat Bapak Ibu ya. Nih, Yesus menegaskan jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus tidak mempersoalkan adat istiadat mereka, tapi yang Yesus persoalkan adalah apa yang kalian pegang itu. Ternyata kalian itu pegang itu seperti orang munafik. Nah, kemunafikan kita ini harusnya disucikan, dikuduskan lewat firman Tuhan setiap hari. Yang namanya munafik itu kan tiap hari juga kita, hampir semua manusia munafik. Datang doa kepada Tuhan, mohon pengampunan untuk kemunafikan. Sehari ini muka dua, depan lain, belakang lain. Orang munafik, orang yang mereka mempersoalkan murid-muridnya karena murid-murid tidak cuci tangan dulu, tidak berpakaian, ada ajaran-ajaran adat istiadat yang mereka turun-temurun dan sedemikian rupa diperlakukannya. Saking saudara, orang Yahudi itu membuat aturan tentang adat istiadat, tata cara dalam ibadah pun. Setiap hari Sabat gak boleh ada yang bercermin. Padahal itu tidak ada saudara. Itu undang-undang yang dibuat menyusul tambahan.
Undang-undang yang dari Musa itu, tapi mereka buat sedemikian rupa untuk membuat bangsa itu merasa seolah sulit sekali dalam kehidupan. Karena itu adalah hukum Taurat yang membuat orang mengkang orang sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak punya kebebasan secara individual. Hari Sabat gak boleh bercermin. Saya pernah bahas itu. Kenapa gak boleh bercermin? Karena dibilang begini, waktu kalian bercermin, lalu lihat rambut kalian putih, lalu kalian cabut, itu sudah kerja. Dia buat sedemikian rupa Bapak Ibu. Nah, mereka mempersoalkan hal-hal seperti itu. Tapi mereka tidak tahu, mereka sampai. Nah, kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menguatkan kita lewat apa? Firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua, yang keempat, dalam kita belajar tentang firman Tuhan, apa yang kita keuntungan yang kita peroleh adalah adanya kekuatan dalam pelayanan. Ada kekuatan yang lain yang telah memampukan kita untuk membuat kita menjadi kuat dalam pelayanan. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita bekerja, dalam melakukan segala sesuatu, itu ada suatu kekuatan yang kepada kita untuk memampukan kita bekerja. Maka di Korintus pasal yang ke-2 ayat yang 14 sampai 16. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus dalam Roh Kudus yang bekerja dalam kita saat kita belajar memiliki pikiran Kristus. Jadi kekuatan dalam pelayanan, memberikan kita kekuatan dalam pelayanan melalui apa? Pikiran kita. Pikiran kita ini harus dibereskan. Karena ketika kita melayani, gimana ya? Bagaimana ya? Itu sudah mulai. Maka Rasul Paulus ingatkan jemaat yang di Korintus supaya mereka itu mempergunakan manusia rohani. Manusia jasmani ini tidak menerima apa yang berasal dari roh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau kita tidak belajar Alkitab, maka tidak ada kekuatan menolong kita untuk memahami rencana Tuhan, untuk memahami pikiran Kristus. Sebab itu maka Rasul Paulus ini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus inilah yang menguatkan kita. Pikiran Kristus itulah yang memampukan kita. Pikiran Kristus itulah yang menguasai seluruh benak pikiran kita ini, sehingga kita punya kekuatan untuk berpikir positif, untuk bertindak positif, untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kekuatan yang baru, semangat yang baru, karena pikiran ini baharui. Di ayat lain, di Roma pasal 12 ayat 1, itu menjelaskan kepada kita tentang baharui pikiran kita, supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Ada kekuatan Tuhan berikan kepada kita untuk pikiran Kristus membuat kita membedakan mana yang baik, mana yang... Kalau enggak, lemah kita. Maju sedikit, bentur sedikit, mundur. Maju sedikit, mentok sedikit, tinggalin. Maju sedikit, mentok sedikit, kabur. Kalau tidak punya kekuatan dari Tuhan, kalau tidak punya kekuatan dari firman Tuhan, membuat kita makin hari makin lemah. Maka kita dalam pelayanan, Efesus pasal yang ke-2 ayat 10, kita harus perhatikan beberapa ayat. Efesus pasal yang ke-2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, yaitu dalam pelayanan. Lalu kita baca juga di Efesus lagi pasal yang ke-6 ayat 10. Efesus 6 ayat ke-10. Perlengkapan rohani,
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju surat keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan kita belajar firman Tuhan itu sebagai pedang roh yang memberikan perlawanan kepada musuh-musuh kita. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perlawanan kita melawan penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Bukan karena lihat istri kita ngomel-ngomel, saya gunakan pedang roh, bertobat kau. Lihat suami kita selingkuh, saya pergunakan pedang roh, bertobat kau. Ya, pedang roh. Jadi itu dikasih perlengkapan kepada kita, kekuatan. Waktu kita lemah, firman itu menguatkan kita. Waktu kita lemah, firman itu datang mengokohkan kita. Itulah sebabnya penting sekali kita ini belajar tentang firman Tuhan. Ada suatu pedang yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah untuk memperoleh kekuatan, adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya roh, dan rohnya itu adalah rohnya Tuhan itu sendiri. Minggu lalu saya udah uraikan itu kepada kita. Ini tulisan biasa saja. Tapi ketika disampaikan, dia seperti pedang bermata dua. Dia bisa menusuk ke sana, dia menusuk ke sini juga. Dia bisa menemplak orang ke sana, tapi dia juga menemplak diri kita sendiri yang menyampaikannya. Jadi jangan berpikir bahwa kadang kalau orang mendengar firman Tuhan, itu firman Tuhan buat lu, bukan buat gua. Enggak, semua. Dia bisa ke depan dan dia bisa dua ke. Seperti Ibrani bilang, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bisa menancap ke sana dan bisa nasab ke sini. Maka ada sering orang tunjuk satu jari ke sana, tiga jarinya ke dirinya dia. Itulah sebabnya ada kekuatan. Lalu yang terakhir, keuntungan yang terakhir adalah untuk membuat kita supaya perlengkapi kita dalam pelayanan. Penting sekali dalam kita melayani. Ya, di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kolose pasal 3 ayat 16. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian yang nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hati. Hendaklah perkataan Kristus, hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus. Firman itu adalah perkataan Kristus. Itu diam di dalam kamu. Ya, memperlengkapi kita. Dekat firman itu diam di dalam kamu, maka dia memperlengkapi kita dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain, sambil menyanyikan ucapan syukur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ini saudaraku, keuntungan kita belajar tentang firman. Firman itu adalah, di sini dikatakan adalah perkataan Kristus yang diam dalam kita dengan segala kekayaannya, yang mengajari kita, yang menasihati kita, yang membuat kita untuk memuji Tuhan, yang membuat kita selalu naikkan pujian bagi Dia. Itu adalah perlengkapan disiapkan oleh Tuhan buat kita. Bagaimana kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Maka sia-sia semua apa yang disampaikan. Kiranya renungan firman Tuhan di malam hari ini
menguatkan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kita tetap melangkah maju, percaya dan yakin penyertaan Tuhan sempurna di kehidupan kita. Pelajaran hari ini biarlah berkati kehidupan kita semua, sehingga kita semua boleh diberkati sebelum kita istirahat di malam hari ini. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, bersyukur dan terima kasih buat malam hari ini. Tuhan sudah tolong kami sehingga kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu kami belajar banyak hal Bapa, bahwa Alkitab yang kami baca, firman-Mu, perkataan-Mu yang kami baca, kami renungkan, itu membuat iman kami bertumbuh, memberikan pengetahuan yang baru kepada kami, memurnikan kami dari segala kenajisan hidup kami, memberikan kami kekuatan dan memperlengkapi kami dalam pelayanan. Oleh karena itu urapi jemaat-Mu, kami semua yang ada, supaya kami boleh tetap ada dalam lindungan-Mu Bapa. Malam diberkati kami tidur, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, dimanapun mereka berada, biar Tuhan tolong mereka, mata, hati, telinga mendengar, menyaksikan ini, diberkati mereka semua Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu saat ini yang kami baca dan kami renungkan, itu termeterai dan itu menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami untuk melangkah masuk terus hidup dalam kehidupan ini. Percaya janji Tuhan, firman Tuhan ada firman yang hidup, ya dan amin ada. Biarlah firman itu melakukan bagian dalam kehidupan kami. Berkati kami yang sedang bergumul dalam rumah tangga kami. Tolong kami Bapa, pemulihan terjadi dalam rumah tangga kami Bapa, dalam nama Yesus. Kami sedang bergumul dalam bisnis dan usaha kami yang mungkin mengalami kelesuhan. Kami berdoa Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa untuk bisnis kami. Kami minta itu Bapa, dalam nama Yesus. Bagi anak-Mu yang sedang bergumul untuk memperoleh pekerjaan, bahkan dalam pekerjaannya ada membutuhkan suatu kekuatan yang baru Tuhan. Tolong juga Bapa, nyatakan kuasa-Mu menyertai mereka Bapa, dalam nama Yesus Bapa. Anak-Mu sedang membutuhkan untuk mereka memperoleh keturunan. Kami berdoa Bapa, biarlah sebagaimana firman-Mu yang Engkau ungkapkan, apa yang Kau lakukan kepada Sarah, apa yang Kau lakukan kepada Hana, itu bukan sekedar hal yang biasa, tapi itu pun berlaku sampai hari ini. Firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Firman yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Biar firman itu hidup dalam jemaat-Mu yang menyaksikan dan melihat ini. Mereka mengharapkan keturunan dalam kehidupan mereka. Rumah tangga yang mereka sudah diberkati, biar keturunan mereka keturunan ilahi. Hamba meminta buat mereka untuk keturunan, hamba minta dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka untuk memperoleh jodoh. Tuhan juga tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu agar mereka boleh Tuhan kirimkan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Kami minta ini juga dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sedang bergumul buat anak-anak mereka sekolah, kuliah. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan menyertai mereka Bapa, menolong mereka dan memampukan mereka Bapa, dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Anak-anak-Mu sedang bergumul juga Bapa untuk kehidupan rumah tangga, bisnis, usaha, dan pekerjaan mereka. Tuhan selalu menyertai dan menolongnya. Bahkan Tuhan saat ini juga lihat mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, yang mungkin karena vonis dokter tertentu. Kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur-Mu, jamah Bapa, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mata dan hati yang lihat ini, mereka menaruhkan tangan mereka di tempat yang sakit. Dan mau berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah dari tempat sana. Dan kami percaya Tuhan jamah mereka dan memulihkan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Mereka terpapar COVID, kami berdoa Bapa, dipulihkan. Roh maut kami halaukan kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Mereka semua terlindungi, terpelihara, tubuh jiwa rohnya sempurna adanya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang ada. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Malam ini diberkati ini, kami akan tidur, pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Besok kami bangun, Tuhan tolong kami, agar kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Darah-Mu berkuasa itu suka kami, menyucikan kami. Firman-Mu boleh terus tinggal dalam diri kami, memurnikan kami, membaharui kami, memberikan kekuatan, memberikan iman kami tumbuh makin hari makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mereka semua, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kembali kita lakukan segala aktivitas dan tidur di malam hari ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah tengah minggu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah tengah minggu di hari Minggu depan, Rabu depan. Ibadah minggu hari ini, minggu depan, minggu ini kita ibadah secara online lewat live streaming di channel YouTube. Yang layani kita adalah Ibu Pendeta Esther Jonathan. Salam bagi kita semua.